Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak laki-laki kurus berjalan sambil menggendong adiknya yang lumpuh di punggungnya. Melihat itu, seseorang berkomentar prihatin. "Kasihan kau nak, bebanmu pasti berat." Lalu anak itu menjawab secara spontan, "Dia bukan beban, Pak. Dia ini saudaraku." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, suatu perbuatan yang dipandang beban oleh seseorang ternyata tidak bagi yang lain. Kenapa bisa demikian? Tergantung alasan untuk apa ia melakukannya. Jika ia melakukannya karena kasih, pasti akan berbeda. Apa kekuatan terbesar di hidup ini? Tentu jawabannya adalah kasih. Banyak hal yang tampak menjengkelkan, melelahkan, dan dihindari orang lain ternyata dapat dilakukan dengan setia oleh pelakunya. Mengapa? Karena kasih membuat cara pandang mereka berbeda. Misalnya, merawat suami atau istri, anak atau orang tua, atau anggota keluarga yang sakit. Bukanlah suatu beban, karena hal itu dilakukan dengan kasih. Atau mendampingi anak belajar, meskipun sangat lelah setelah sepanjang hari bekerja di kantor. Itu bukanlah suatu beban, karena dilakukan dengan kasih. Atau mengantar orang tua berobat secara rutin. Itu bukanlah sebuah beban, karena dilakukan dengan kasih. Atau misalnya mengerjakan pekerjaan kantor yang menumpuk-numpuk, itu bukanlah suatu beban, karena dilakukan dengan kasih. Merapikan rumah yang selalu berantakan, itu juga bukanlah suatu beban, karena dilakukan dengan kasih. Atau ada banyak hal lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, iya, semua perkara di atas akan terasa sebagai beban berat, namun akan terasa berbeda jika dilakukan dengan penuh kasih dan tanpa adanya pamrih, melainkan ketulusan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pokok pengajaran Kristen menekankan dan meyakinkan kita akan keharusan untuk mengasihi. Kasih adalah inti dari Injil. Disebutkan bahwa hukum yang paling utama adalah hukum kasih. Utama berarti yang paling, yang lebih di atas dari hukum-hukum yang lain, yaitu kita harus mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah mengasihi menjadi inti dari ajaran Kristus. Oleh karena itu, marilah kita juga praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Kasih yang senantiasa Tuhan Yesus ajarkan dan teladankan. Yesus menyimpulkan pemenuhan yang sempurna dari hukum Taurat melalui perintah kasihilah Allah dan kasihilah sesama seperti mengasihi diri sendiri. Mengasihi Tuhan adalah yang utama tentu saja. Tetapi itu juga dicatat bahwa mengasihi orang lain berada di urutan yang kedua dalam pengajaran mengasihi yang Tuhan Yesus ajarkan. Yesus pun berkata dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, yakni supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk mengasihi semua dan sesama. Biarlah kiranya dalam perjalanan kehidupan kita, bahkan suatu hal yang bisa dianggap beban, bisa dianggap sebuah hal yang mendatangkan kesulitan, bahkan banyak dihindari orang, mari kita tanggapi dan responi itu dengan sikap mengasihi. Dan biarlah kiranya kita boleh menyatakan kasih, sehingga menjadi berkat serta menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati.